Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali lagi boleh beribadah bersama. Kiranya kita juga tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada ya. Di dalam segala keadaan kita, di dalam suka maupun duka hidup kita. Nah, hari ini Allah sekali lagi memanggil kita. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita memuji, meninggikan Tuhan, karena Dia adalah segalanya dalam hidup kita, karena Dia telah memberikan hidupnya dan segala Ia punya untuk kita. Mari kita memuji Allah kita, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk beribadah dan Engkau juga telah memanggil kami ya Tuhan untuk menyelamatkan kami, memberikan hidup bagi kami. Biarlah kami juga boleh terus bersyukur akan Engkau dan kami juga terus diberikan kerinduan untuk mencari Tuhan. Setelah kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau tolong kami supaya kami boleh diberikan konsentrasi dan kekuatan untuk boleh mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami belajar tentang firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab ya, salah satu murid Tuhan Yesus. Kita buka sama-sama dalam Markus 14 ayat 10 sampai 21. Markus 14 ayat 10 sampai 21 ya, semuanya lihat Alkitabnya ya. Saya akan membacakan beberapa ayat saja ya. Ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkannya. Mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat 17, setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu, yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Nah adik-adik, adik-adik pernah gak ya ketemu seseorang yang kelihatannya itu baik, tetapi ternyata di belakang itu ngomong yang tidak benar tentang adik-adik. Nah, misalnya ya, dia mengatakan sesuatu yang
apa ya, kalau di depan kita itu senyum gitu ya, kelihatan ramah, baik, teman yang baik. Tapi kalau di belakang kita ternyata melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita. Ya. Bagaimana perasaan adik-adik ketika mengalami hal tersebut? Nah, biasanya itu ada istilahnya kita sedang dihianati ya. Berarti teman kita tidak setia dengan kita. Berarti dia bukan teman sejati gitu. Karena dia kelihatan baik di depan kita, tetapi ketika kita nggak ada, dia ngomong-ngomong tentang kita gitu ya. Mungkin ingat-ingat waktu masih sekolah offline, pernah nggak ketemu dengan teman yang seperti itu? Nah, rasanya gimana ya ketemu orang yang seperti itu? Sedih ya, marah juga kali ya gitu ya. Kita pikir, wah baik ke kita ya, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Nah, adik-adik memang tidak nyaman, ada perasaan marah, ada perasaan sedih, kecewa ketika dihianati. Nah, Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama adik-adik. Ya, Tuhan Yesus kan pergi melayani dengan 12 murid yang sudah dipilih ya. Mereka adalah orang yang sederhana dan Tuhan memilih mereka. Mereka dipilih bukan karena mereka cakap, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka mampu, tetapi ya karena Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan pilih mereka. Dan setiap murid-murid Tuhan Yesus itu mendapatkan pengajaran, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Zaman itu, seorang guru itu, kalau misalnya punya murid-murid, itu akan hidup bersama-sama ya. Beda dengan kita sekarang ya. Kalau kita waktu sebelum pandemi kan ya kalau kita sekolah ya habis itu pulang ke rumah gitu. Kita nggak tinggal di rumah guru kan. Nah, waktu pandemik ini apalagi gitu ya, kita online gitu belajarnya. Nah, waktu itu seorang guru itu ketika memiliki murid, maka murid-murid itu akan ngikut terus gitu ya, mengikut terus kemana Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, mereka ikut. Tuhan Yesus pergi ke misalnya Betsaida, mereka ikut. Tuhan Yesus pergi kemana lagi? Mereka ikut ya. Mereka ikut makan bersama-sama, mendengar pengajarannya. Jadi mereka juga melihat kehidupan Tuhan Yesus sehari-hari. Nah, seperti adik-adik kalau di rumah kan adik-adik juga lebih kenal ya papa mama seperti gimana gitu ya, sikap ke adik-adik. Kemudian saudara-saudara, mungkin juga ada mbak pembantu di rumah. Jadi kan lebih kenal ya kalau tinggal di rumah gitu ya. Nah, mereka bisa tinggal sama-sama gitu. Nah, relasi guru dan murid. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus itu mengadakan perjamuan makan ya, yaitu di hari Paskah waktu itu mereka makan malam bersama-sama. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada di antara mereka yang berkhianat. Luar biasa ya. Kok bisa ya Tuhan tahu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan Allah ya, dia Allah Tuhan. Jadi dia mengetahui sesuatu yang terjadi akan datang. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan salah satu di antara kalian ini ya, berkhianat begitu, akan menyerahkan aku. Ya. Mestinya kan ya kalau itu kan bisa saja sebagai bentuk teguran gitu ya. Tetapi di sini Yudas Iskariot tidak menerima itu. Ya, dia tetap menyerahkan Yesus gitu. Ya, dia menerima sejumlah uang dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Ya, ditangkap oleh ya tentara-tentara Romawi, dan di situ juga ada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus waktu itu. Nah, tapi pertanyaannya ya, kenapa ya Yudas ini dia tidak mau bertobat ya waktu itu? Kan itu sebagai bentuk teguran, kan sebenarnya ada kesempatan ya bagi dia gitu untuk berubah gitu ya. Dia nggak kepikir itu ya, dia tidak kepikir itu, dan ya itu pilihan hidupnya ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin memilih untuk tidak setia ya, berkhianat ya.
Berkhianat itu artinya tidak setia, seperti itu. Nah, kenapa ya? Kenapa Yudas itu berkhianat atau tidak setia kepada Tuhan Yesus? Padahal mereka itu sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka itu sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus hidup, mengikuti teladan sebagainya. Tetapi kenapa ya? Kenapa Yudas ini berkhianat? Ada beberapa orang gitu ya yang mengatakan demikian di dalam sebuah buku gitu, mengatakan bahwa kemungkinan yang pertama adalah Yudas ini memang kurang iman. Dia kurang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi dia tidak memiliki iman yang kuat sehingga gurunya sendiri itu dikhianati itu. Jadi dia tidak mempunyai iman yang kuat. Sebetulnya Yesus itu adalah siapa gitu. Jadi dia memanggil hanya guru, rabi. Dia tidak pernah memanggil sebagai Tuhan begitu. Jadi imannya Yudas ini mungkin kurang gitu ya, kurang iman. Dia kurang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia menganggap Tuhan Yesus kemungkinan sebagai pemimpin saja. Jadi bukan Tuhan ya. Jadi imannya kepada Tuhan Yesus itu tidak ada. Dan dia lebih mempercayai yang kedua Yesus itu sebagai harusnya membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak melakukan itu begitu. Jadi dia ya tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi dia hanya punya kepentingan politik saja begitu ya. Jadi ada mereka yang sudah sarjana teologi gitu ya, yang mengatakan demikian. Nah adik-adik, Lose setuju ya. Jadi kemungkinan besar Yudas ini memang kurang iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak menunjukkan gitu ya, melalui perbuatannya, melalui sikap-sikapnya. Dan dia rela menjual gurunya demi uang. Dia kan sebagai bendahara ya, jadi dia tidak bisa dipercaya. Kemungkinan juga ada tamak ya, gitu, untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, adik-adik kita melihat bahwa rupanya orang yang sering bersama Tuhan Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus, tidak selamanya akan setia sampai akhir hidupnya. Adik-adik ini bisa menjadi perenungan juga bagi kita begitu. Kita mungkin dari kecil sudah Kristen, kita percaya Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar di dalam kehidupan kita, gitu ya. Apalagi pada masa pandemik ini. Mungkin di antara adik-adik tidak perlu disuruh oleh orang tua ya, sudah inisiatif, oh saya mau cari Tuhan, saya mau beribadah, saya mau belajar firman Tuhan. Tapi mungkin karena ada banyak godaan, entah itu ngantuk, entah itu pengen main game, entah itu apalah ya, ada banyak hal sehingga adik-adik enggan untuk ibadah misalnya, untuk mencari Tuhan. Udah gak baca Alkitab lagi serajin dulu, harus didorong dulu baru mau misalnya. Jadi adik-adik, masa-masa ini kita juga bisa menguji hati kita ya adik-adik ya. Apakah sungguh-sungguh kita mau mengikut Tuhan dengan setia? Apakah sungguh-sungguh kita mau mengikut Tuhan Yesus dengan setia kepadanya? Karena kita tahu orang yang tiap hari bersama Tuhan diajar pun bisa tidak setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, saya mendorong adik-adik untuk setia tidak hanya dalam perkara besar tapi juga perkara-perkara yang kecil begitu ya. Nah, saya juga mendorong adik-adik, mungkin adik-adik enggak pindah agama atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang besar, tetapi bisa saja gitu ya, enggan ikut sekolah minggu, enggak mau lagi baca Alkitab, enggan berdoa, pokoknya menjauh aja dari Tuhan gitu. Nah, adik-adik, Lose berharap ya di masa pandemik ini membuat adik-adik makin pengen dekat sama Tuhan gitu. Tuhan itu tahu segala kehidupan kita. Ya Tuhan tuh tahu apa yang segala kita pikirkan begitu.
Nah, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama untuk setia kepada Tuhan. Ya, mulai dari tadi ya yang seulangi ya, kita rajin beribadah, kita berdoa, kita bersaat teduh dan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, mungkin Ibu Yuliana tuh ada membagikan renungan ya, renungan untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu juga bisa dibaca. Nah, adik-adik juga bisa baca di YouVersion, tuh ada juga untuk anak-anak dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada banyak hal ya yang bisa kita pakai supaya kita mengenal Tuhan ya adik-adik, supaya kita mengenal Dia, mencari Dia, karena hidup ini singkat dan kita mau tetap setia sampai akhir. Nah, langsung mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau di antara kami mulai jauh dari Tuhan, enggan mencari Tuhan, malas baca Alkitab, malas berdoa, dan mungkin enggan untuk ibadah. Tuhan tolong kami supaya kami punya kerinduan untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, untuk terus mencari Tuhan. Tuhan tolong kami di masa pandemik ini, berikan kami kerinduan untuk mencari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebagai satu pertanyaan untuk kita renungkan adalah kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Hal apa yang dapat adik-adik lakukan supaya setia kepada Tuhan ya. Mungkin itu bisa direnungkan ya. Tadi Losa juga sudah memberikan contoh-contohnya. Nah, sekian firman Tuhan. Kiranya adik-adik juga tetap setia kepada Tuhan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati ya. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kiranya adik-adik juga boleh meminta tolong orang tua apabila adik-adik kesulitan. Nah, persembahan bisa di-scan melalui barcode yang ada di layar ya. Dan kita akan bersama-sama bernyanyi mempersembahkan persembahan, tidak hanya uang atau apa yang ada dalam diri kita, tetapi hidup kita. Ya, kita akan menyanyikan sama-sama persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepadanya. Kiranya persembahan kita boleh berkenan di hati Tuhan. Nah, kita juga akan bersyukur kepada Allah Bapa kita karena sudah memberkati ibadah kita pada hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Allah Bapa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah pada hari ini. Kiranya kami juga tetap bersemangat, tetap setia mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ibadah kita sudah usai. Kiranya Tuhan terus menyertai adik-adik dimanapun berada. Dan adik-adik tetap semangat belajar dan juga tetap semangat untuk beribadah dan baca Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.